Episode 70. Dr. Danu seketika kaget dengan penuturan Raihan. Apa maksud Tuan Rai? Suara Dr. Danu meninggi. Ron Fernandez adalah orang yang ingin menghancurkan perusahaan saya, dan dialah dalang dari 2 kali kecelakaan yang terjadi, yang hampir saja merenggut nyawa saya jika tidak ada gadis penyelamatku itu, Elijah. Ucapan Raihan membuat Dr. Danu kaget. Ia merasa bodoh kenapa begitu mudah meninggalkan nona cantik pada Ron Fernandez. Anda tahu Tuan, di sini saya juga bersalah karena meninggalkan nona cantik pada Ron Fernandez. Tuan Ron Fernandez saat itu terlihat sangat mencintai nona cantik. Saya berpikir akan aman jika nona cantik bersamanya sebelum Anda datang. Dr. Danu menghela napas. Raihan juga bisa melihat cinta itu di manik mata Ron, sama halnya dengan Dr. Danu yang terlihat jelas betapa dokter itu juga mencintai kekasihnya. Saya tidak mengira jika seperti ini jadinya. Maafkan saya Tuan Rai. Dr. Danu begitu menyesali kecerobohannya. Ron Fernandez sangat licik, entah kebohongan apa yang ia katakan pada Elijah, sehingga Elijah begitu takut pada saya. Elijah juga mengatakan bahwa dia mencintai Ron, dan itu yang membuat saya hampir saja melepaskannya pada Ron Fernandez. Jika mengingat itu, Raihan benar-benar menyesali perbuatan bodohnya, tapi memang bisa dibilang dia juga tidak bisa disalahkan, karena pada saat itu ia tidak tahu kalau Elijah kehilangan ingatannya. Mana mungkin Nona cantik mencintai Ron jika di hatinya sudah ada seseorang? Gumam Dr. Danu lirih masih bisa terdengar Raihan yang seketika mengurutkan dahinya. Apa maksud dokter? Apa dokter tahu siapa yang ada di hati Elijah? Ketakutan kembali menjalar di hati Raihan. Bagaimana jika Elijah mencintai orang lain? Apakah dirinya sanggup dan bisa menerima itu semuanya? Sebelum kecelakaan itu terjadi pada Nona cantik, saya sempat menyatakan perasaan saya pada Nona cantik. Dr. Danu menjadi ucapannya karena mendapat tatapan kaget dari Raihan, tapi sayangnya Nona cantik tidak mempunyai perasaan pada saya. Nona cantik itu gadis yang polos Tuan Rai, bahkan sangat polos sampai-sampai dirinya tidak menyadari kalau sudah jatuh cinta pada seseorang dan seseorang itu adalah Anda Tuan Rai. Seketika hati Raihan merasa berbunga mendengar ucapan Dr. Danu. Apa benar kata Dr. Danu kalau Elijah secara tidak sadar sudah jatuh cinta padaku? Ya Tuhan, andai saja itu benar, pasti saya akan menjadi laki-laki yang paling bahagia di dunia ini. Batin Raihan. Ceklek, Raihan membuka pintu ruangan di mana Elijah berada. Perlahan Raihan masuk ke dalam ruangan itu dan berjalan mendekati kekasihnya yang masih menutup mata di ranjang pasien. Jarum infus terpasang di tangannya. Raihan masih ingat jika kekasihnya itu takut dengan jarum suntik. Tangan Raihan terangkat mengusap lembut kepala Elijah. Manik matanya melihat wajah pucat kekasih yang dicintainya itu membuat tangan satunya mengepal. Raihan benar-benar geram jika mengingat perkataan Dr. Dani tentang obat pelemah ingatan yang diberikan Ron. Raihan tidak bisa membayangkan bagaimana jika obat itu diminum terus-menerus oleh Elijah. Ron Fernandez, apa sebenarnya tujuanmu? Dendam apa yang kau miliki padaku? Gumam Raihan. Ia pasti akan membuat perhitungan pada Ron setelah Elijah sembuh nanti. Kali ini seorang Raihan yang biasanya memiliki sifat penyabar dan pemaaf sudah tidak bisa mentolerir lagi perbuatan Ron pada kekasihnya. Raihan masih setia duduk di samping Elijah ketika hari sudah mulai larut malam. Sudah 1 jam lebih, tapi Elijah belum juga sadar. Raihan mulai panik, hendak memanggil dokter tapi langkahnya terhenti mendengar suara teriakan Elijah yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Jangan sentuh saya, lepaskan saya. Hiks, hiks. Elijah seketika terduduk meringsut dengan tangannya refleks memegangi selimut menutupi tubuhnya yang bergetar ketakutan. Episode 71. Jangan sentuh saya, lepaskan saya, hiks hiks. Elijah seketika terduduk meringsut dengan tangannya refleks memegangi selimut menutupi tubuhnya yang bergetar ketakutan. Keringat mengalir di wajahnya beriringan dengan air mata. Jangan sentuh saya. Tangis Elijah sembari menggelengkan kepalanya, ketakutan masih meliputi sampai terbawa mimpi. Raihan yang melihat itu mencoba mendekati, menenangkan Elijah. El sayang, jangan takut, ada saya di sini. Kamu akan baik-baik saja. Raihan memeluk Elijah yang masih bergetar ketakutan dengan tangisnya. Entah dipeluk Raihan, Elijah merasa aman. Pelukan Raihan membuat hatinya menghangat. Aroma maskulin dari tubuh Raihan yang tercium oleh Elijah seperti tidak asing bagi Elijah. Cukup lama keduanya pada posisi itu, Raihan mencurahkan segala rasa kasih sayangnya pada Elijah. Tubuh rapuh Elijah perlahan meringsut mundur dari pelukan Raihan ketika ia kembali teringat dengan ucapan Ron bahwa Raihan adalah laki-laki psikopat yang terobsesi pada dirinya. Saya ingin pulang, ucap Elijah tak ada binar di manik matanya yang biasa Raihan lihat. El sayang, kamu belum sembuh, masih butuh pengobatan di sini. Sabar ya. Raihan mencoba menyentuh tangan Elijah tapi gerakannya tertahan ketika melihat Elijah memandangnya dengan rasa takut.
Rayhan tahu Elijah pasti merasa bingung dengan ingatan yang hilang, ditambah lagi entah racun apa yang Ron masukkan ke dalam pikiran Elijah tentang dirinya sehingga Elijah sangat ketakutan ketika ia dekati. "Saya ingin pulang, Tuan." Hicks. Elijah masih duduk dengan selimut hampir menutupi seluruh tubuhnya. Melihat itu, hati Rayhan merasa sakit hati. "El, sayang, kamu ingin pulang kemana?" Lirik Rayhan bertanya seketika. Pertanyaan yang Rayhan lontarkan membuat Elijah menghentikan tangisnya. Dalam hati ia pun juga bertanya kemana ia akan pulang. Ia tidak ingin pulang ke rumah Ron karena ia pasti akan sulit keluar lagi, meskipun Ron sangat baik padanya, dan mominya Nancy juga menyayanginya. Elijah kembali menangis. Ia merasa bingung kenapa ia merasa tidak berguna di dunia ini, bahkan untuk mengingat rumah pun ia tak bisa. "Mama, Hicks, aku ingin ikut Mama." Kata itu terucap dari bibirnya secara refleks, mungkin hanya mamanya yang Elijah ingat dari semua memorinya yang hilang. Kata-kata Elijah membuat Rayhan seperti terhenti bernapas mendengarnya, karena waktu itu ia bertanya pada Elijah tentang keluarganya, dan Elijah lebih memilih tidak menjawab dan hanya mengatakan jika ia hanya punya mama yang sudah tiada. "Jangan berkata seperti itu, sayang, lihatlah aku." Rayhan mendekati Elijah dan duduk di hadapannya dan menangkup wajah Elijah, mengarahkan agar menatap wajah Rayhan. "Apa kamu tidak bisa melihat betapa saya mencintaimu, sayang? Jika kamu berkata seperti itu, bagaimana saya bisa hidup tanpamu?" Ucapan itu keluar dari bibir Rayhan dengan hati yang pilu. Bagaimana mungkin gadis yang dicintainya berpikir ingin mati? Elijah menatap Rayhan dengan air mata yang tak henti mengalir. "Sayang, kamu harus percaya sama saya." Ucap Rayhan lembut. Elijah tidak menjawab dan hanya suasana hening yang terjadi pada keduanya saling menatap. "Sekarang kamu istirahat ya." Rayhan tidak ingin membuat Elijah terlalu banyak berpikir dengan keadaannya saat ini karena Rayhan ingin fokus pada kesembuhan Elijah. Mata Rayhan masih terjaga memandangi gadis yang ia cintai terlelap dalam tidurnya setelah Dr. Danu memberikan suntikan penenang. Pagi hari Rayhan masih duduk berada di samping Elijah, menggenggam erat dan mencium punggung tangan Elijah. Rayhan sama sekali tak beranjak dari ruangan Elijah, bahkan saat sholat subuh, ia lebih memilih menjalankan sholat di ruangan itu. Rayhan benar-benar tidak ingin kehilangan Elijah lagi. Perlahan Elijah membuka kedua mata indahnya. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah wajah tampan Rayhan yang tersenyum menatap dirinya. "Pagi, sayang," ucap Rayhan. Elijah mengerjapkan matanya sembari bangun dari tidur. Elijah hanya terdiam menyikap selimut yang menutupi tubuhnya dan beranjak duduk di tepi ranjang. Rayhan bangkit dari duduknya dan mendekati Elijah. "Sayang, kamu mau kemana? Kamu butuh sesuatu? Bilang saja," ucap Rayhan yang selalu lembut pada Elijah. "Saya ingin ke kamar mandi, Tuan," ucap Elijah sedikit malu hendak turun dari ranjang. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" teriak Elijah seketika kaget karena Rayhan tiba-tiba menggendongnya. "Saya akan mengantar kamu, sayang, pegang tiang infusnya." Rayhan melirik tiang infus di samping Elijah agar Elijah mengambilnya. Sekilas bayangan kejadian yang sama seperti ini muncul di ingatan Elijah. Ia seperti pernah mengalami di mana tempat yang sama dan pria tampan ini juga menggendong tubuhnya dengan infus di tangannya. "Sayang, kenapa diam saja?" Suara Rayhan menyadarkan Elijah dari potongan ingatannya yang sedikit muncul. Rayhan menggendong Elijah dan menurunkannya di kamar mandi. "Terima kasih, Tuan," ucap Elijah sembari menutup pintu kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi ditutup, Rayhan bergegas keluar ruangan, mengambil ponsel di sakunya dan menghubungi Hannah untuk segera ke rumah sakit. Ia butuh bantuan adiknya untuk membujuk Elijah agar bersedia diajak ke rumah Rayhan saat pulang dari rumah sakit nanti.